Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok kami akan menjelaskan tema B, yaitu harga pokok pesanan dan kartu harga pokok pesanan. Kelompok kami terdiri dari Ananda Amira NPM 142, Nurul Aulia Dewi NPM 165, Nina Zenita NPM 167, Anis Nur Laili NPM 172, Amelia Hilda NPM 176. Seperti pada gambar, dijelaskan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang diperlukan untuk memproses suatu produk. Dengan demikian, menentukan berapa harga pokok suatu produk sama halnya dengan menentukan berapa biaya yang telah diserap oleh produk tersebut. Dalam hal ini, kita menghitung biaya dengan objek biaya berupa produk. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung terhadap produk. Biaya langsung dapat ditelusur secara mudah dan akurat pada produk. Besarnya biaya langsung dengan produk memiliki hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, biaya bahan dan biaya tenaga kerja dibebankan ke produk secara langsung. Biaya overhead pabrik (BOP) merupakan biaya tidak langsung. BOP yang melekat di produk sulit ditelusur dan tidak dapat secara akurat. Untuk itu, BOP dibebankan ke produk dengan cara mengalokasikannya. Ada dua jenis utama dalam membebankan biaya ke produk. 1. Metode penentuan harga pokok pesanan, job order costing. Metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. 2. Metode penentuan harga pokok proses. Metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Metode harga pokok pesanan. Metode yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Artinya, perusahaan tersebut tidak memproduksi barang secara permanen. 2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Tandanya, setiap pemesan mempunyai produk yang berbeda-beda. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Karakteristik harga pokok pesanan. 1. Perusahaan memproduksi pesanan spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. 2. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku (BBB) dan biaya tenaga kerja langsung dan dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Biaya tidak langsung yaitu biaya overhead pabrik (BOP) dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Lalu ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Rekening kontrol yaitu untuk menampung catatan yang bersumber dari jurnal. Sedangkan rekening pembantu merinci biaya-biaya produksi, menampung catatan dari dokumen sumber, dan ketelitiannya diawasi oleh rekening kontrol. Berikut ada tabel rekening kontrol dan rekening pembantu. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Berisi faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Berikut adalah contoh soal yang dapat kami berikan. Dan jurnalnya seperti ini. Yang pertama, pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku ada di debit, utang dagang ada di kredit. Pembelian bahan penolong. Persediaan bahan penolong ada di debit, utang dagang ada di kredit. Yang kedua, pemakaian bahan baku. BDP dikurangi BB 101 ada di debit, persediaan BB ada di kredit. BDP dikurangi BB 102 ada di debit, persediaan BB ada di kredit. Selanjutnya pemakaian bahan penolong. BOP sesungguhnya ada di debit, persediaan bahan penolong ada di kredit. Selanjutnya pembayaran bahan baku. Utang dagang ada di debit, kas ada di kredit. Pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya tenaga kerja terutang. Gaji dan upah ada di debit, utang gaji dan upah ada di kredit. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja. BDP, BTKL 101, 102, BOP sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum ada di debit, dan gaji dan upah ada di kredit. Pencatatan pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah ada di debit dan kas ada di kredit. Selanjutnya pencatatan BOP. Pencatatan pembebanan BOP. BDP dikurangi BOP 101 dan 102 ada di debit. BOP yang dibebankan ada di kredit. Pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya ada di debit dan berbagai rekening yang dikredit ada di kredit. Pencatatan penutupan BOP yang dibebankan ke dalam BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan ada di debit, selisih kurang BOP ada di debit, BOP sesungguhnya ada di kredit. HPP ada di debit, selisih kurang BOP ada di kredit. Selanjutnya, pencatatan harga pokok jadi. Persediaan produk jadi ada di debit, BDP dikurangi BBB, BDP dikurangi BTKL, BDP dikurangi BOP ada di kredit. Pencatatan harga pokok produksi dalam proses. Persediaan produk dalam proses ada di debit, BDP dikurangi BBB ada di kredit, BDP dikurangi BTKL ada di kredit, BDP dikurangi BOP ada di kredit. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan ada di debit, persediaan produk jadi ada di kredit. Pencatatan pendapatan penjualan. Piutang dagang ada di debit dan hasil penjualan ada di kredit. Pencatatan pendapatan penjualan ini dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan. Yang pertama dengan nomor pesanan 101, pemesan PT Aviva, produk undangan, kuantitas 1.500 lembar. Tanggal pesan 3 November. Nah, untuk mengisi tabel biaya bahan baku dibutuhkan 85 rim kertas jenis X dengan jumlah sebesar 850.000.
dan 5 kilo tinta jenis A sebesar 500.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung pada pesanan 101 dikerjakan selama 225 jam dengan biaya 4.000 per jam dengan total sebesar 900.000. Lalu untuk biaya overhead dibebankan pada tarif BTKL sebesar 150%. Jadi biaya overhead sebesar 1.350.000. Kemudian untuk penghitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor, yaitu penjualan sebesar 4.500.000 dikurangkan dengan total biaya produksi sebesar 3.600.000, menghasilkan laba kotor sejumlah 900.000. Kemudian untuk nomor pesanan 102, pemesan PT Mahira, produk pamflet iklan kuantitas 20.500 lembar dan tanggal pesan 3 November. Untuk biaya bahan baku dibutuhkan 10 roll kertas jenis Y dengan jumlah sebesar 3.500.000 dan 25 kilo tinta jenis B sebesar 625.000. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung pada pesanan 102 dikerjakan selama 1.250 jam dengan biaya 4.000 per jam, dengan total biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta. Lalu untuk biaya overhead pabrik dibebankan BTKL sebesar 150%. Jadi untuk biaya overhead pabrik pada pesanan 102 sebesar 7.500.000. Nah, karena pesanan 102 belum selesai dikerjakan, jadi belum ada pemasukan pendapatan penjualan. Jadi untuk total biaya produksi sebesar 16.625.000.